Ya, shalom semuanya. Apa kabar? Boleh dong di-open kameranya. Kita ingin lihat wajah-wajah yang bersuka cita malam hari ini. Iya, 1, 2 orang, 3, ada 20 orang di sini. Selamat malam, Bro Tony. Siap. Oke, mantap. Malam hari ini kita ingin seru-seruan, kita ingin semua tentang Yesus. Malam hari ini kita ingin mendengarkan firman, kita ingin pujian penyembahan bersama. Kita awali pujian malam hari ini dengan lagu Nyalakan Apimu. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tersurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Kita sama-sama lakukan lagu ini untuk lepaskan bebas kita, lepaskan jiwa kita. Malam hari ini yang ada beban, semua kita ingin puji nama Yesus. Maka takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. bakar, bakar. Naikkan pujian bangsa terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tersurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Saya ingin saut-sautan kita ya, biar kita saling seru-seruan malam hari ini semua tentang Yesus. Siap? Nanti boleh di-unmute kalau yang ingin. Oh 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 say. Malah nyanyi Elsa. Oh 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 oh. Sekali lagi, belum dengar. Oh 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 oh. Sama-sama kita bersorak. Haleluya. Sorakan Yesus, Yesus, Yesus. Membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Ini kami Tuhan, kami ingin mujizat-Mu terjadi. Naikkan pujian mujizat terjadi. Sama-sama kita katakan mengalir kuasa-Mu. Mengalir kuasa-Mu, Nyalakan
Tuhan. Haleluya. Karena Yesus yang telah mati bagi kita, menebus hidup kita. Beri sorak-sorai pada Tuhan kita. Haleluya. Malam hari ini mari kita tenangkan hati pikiran kita. Kita ingin masuk ke dalam persekutuan doa ini dengan tanda yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kau boleh izinkan kami berkumpul melalui aplikasi Zoom dan YouTube. Kiranya Tuhan Kau boleh hadir, kami ingin undang Engkau Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami ingin menyebut Engkau Bapa sebagai sahabat kami Tuhan. Hanya Engkau yang mengerti setiap isi hati kami, setiap masalah, setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Perasaan kami Tuhan malam hari ini. Kami sungguh mengucap syukur jika Engkau boleh memberikan hati bagi kami untuk tetap rindu, tetap setia kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mengerti setiap isi hidup kami. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau
mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik, kau sungguh baik, kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam jasa Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Kasih setiamu Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, Kau boleh menyertai hidup kami, kesehatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari bagi teman-teman yang ingin menyampaikan syukur di hadapan Tuhan, buat menguatkan kita semua, boleh di-unmute. Untuk kesehatan yang Kau berikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau boleh hadir di dalam hidup kami. Kasih setiamu, penyertaan-Mu selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap perkara, untuk setiap masalah, untuk setiap pergumulan yang saat ini kami hadapi, yang membuat kami semakin berpegang teguh kepadamu. Syukur kepadamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami di dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di setiap ucapan syukur kami Tuhan Yesus, kami ingin bawa kepadamu Tuhan. Biarkan ucapan syukur yang dari hati kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami ingin mohon ampun atas setiap kesalahan kami, setiap dosa kami Tuhan Yesus. Kami ingin Kau hadir Tuhan dalam setiap kami, keluarga kami, setiap pergumulan kami, setiap panggilan apapun dalam hidup kami. Kau panggil kami sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai pekerja, pelayan-Mu Tuhan. Semua sama di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan.
Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku terluput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Anugerahmu, anugerahmu kepadaku
dengarkan suara hati. Biarkan Tuhan berbicara pada kita, pribadi lepas pribadi. Sembah Dia. Bagi setiap teman-teman yang boleh memiliki sabda pengetahuan yang Tuhan boleh taruh, boleh menguatkan setiap kami. Setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, Kau Bapa sahabat kami yang mengerti setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami, tempat curhat kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui anak-Mu, sahabat-Mu Bro Tony, yang boleh Engkau pakai sebagai perpanjangan tangan-Mu di tempat ini Tuhan. Urapilah dia Tuhan, berkati dia, biarkan setiap apa yang keluar dari mulutnya Tuhan merupakan yang berasal dari Engkau sendiri Tuhan. Berdoa bagi setiap alat-alat kami, jaringan kami, suasana tempat kami masing-masing Tuhan. Biarkan Engkau malam hari ini yang boleh berkati, jadikan firman malam hari ini sebagai pegangan dalam kehidupan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Bro Tony. Oke. Shalom semuanya. Shalom Bro. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik? Puji Tuhan ya. Baik, Puji shalom. Tuhan, shalom. Sebelumnya saya mau minta tolong dong. Di sini saya melihat ada 36 orang, tapi kok semuanya hitam-hitam semua pada tidak menyalakan video ini ya. Boleh dong nyalakan video dulu. Saya mau melihat dulu wajah-wajah orang yang penuh dengan diberkati Tuhan, boleh? Hai, halo. Saya melihat di sini ada Suster Dariah dari Sabah. Suatu kehormatan buat saya, Suster Dariah dari Kota Kinabalu boleh bergabung. Sahabat-sahabat saya dari Sabah juga hadir di sini, dari Surabaya, dari Bogor. Saya lihat di sini dari Surabaya juga hadir. Terima kasih. Ya, dan bersyukur juga buat teman-teman yang ada di YouTube ya. Tadi saya sempat melihat YouTube ada 30 orang di YouTube. Shalom semuanya. Intinya pada kesempatan malam hari ini shalom. Kalau saya bicara, tolong semuanya nyalakan saja videonya ya. Silahkan Anda boleh melakukan apapun boleh. Ya, mau sambil makan, sambil minum boleh ya, selama tidak sambil mandi. Wah, setuju ya? Kalau lagi mandi jangan tutup videonya ya, tapi apapun boleh dibuka ya. Supaya apa? Dengan kita membuka video itu artinya kita membuka hati. Kita tetap terfokus, terjaga ya, karena Tuhan melihat kita dan kita melihat Tuhan. Amin. Siap? Amin. Boleh kasih jempol dulu semua yang merasa diberkati Tuhan. Oke. Pada kesempatan malam hari ini saya membawa sebuah topik yang cukup panjang. Sebenarnya ini adalah topik untuk rekoleksi, tapi nggak apa-apa, saya membawakan secara singkat, walaupun ada beberapa yang saya tidak bahas di sini. Tapi tentang bicara mengenai sebuah panggilan dan perutusan
kita sebagai orang Katolik seringkali lupa ya, apa itu bedanya perpanggilan dan perutusan. Banyak orang bilang ini panggilan saya, ini perutusan saya, ini panggilan saya, perutusan saya. Ini panggilan perutusan itu apa? Ya, saya akan mencoba untuk menggalinya. Sebelumnya saya mau, ini tema saya. Kok belum ada ya? Sebentar, saya persiapan dulu sedikit. Ya, ini adalah tema kita. Teman-teman semua, ini adalah temanya. Ya, tema kita adalah panggilan dan perutusan. Dan dari tema ini banyak hal yang kita akan bahas hari ini. Setidaknya setelah dari sini teman-teman semua akan mampu untuk mengenal sebenarnya Tuhan memanggil kita dan mengutus kita itu untuk apa. Ini tujuannya ya. Dan mungkin bagi yang belum kenal dengan saya, nama saya Tony Chan. Saudara jauhnya Jackie Chan, jauh banget ya, sampai tidak diakui ya. Pekerjaan saya sebagai seorang business coach, sebagai master trainer dan konsultan. Jadi bergerak di bidang training ya, di bidang training dan consulting. Lalu dalam pelayanan saya sebagai pewarta dari KAJ dan pengajar SPBI. Lalu bagi yang mau kontak saya, di situ ada WA saya, ada email saya, dan yang menarik ada podcast. Silakan teman-teman kalau misalnya mau mendengarkan podcast, belum tahu podcast itu apa, langsung saja masuk Spotify, buka Iman Yang Cengli. Ya, kenapa saya bikin podcast judulnya Iman Yang Cengli? Karena banyak orang Katolik ya, katanya imannya Katolik tapi cara hidupnya bocengli ya, cara berpikirnya bocengli ya. Kalau nggak tahu arti bocengli nanti mungkin bisa tanya sama Pak Paulus. Di sini ada Pak Paulus ya. Ya, oke. Ya, bagi yang mau mendengarkan podcast silahkan ya, khotbah singkat 8-10 menit untuk membuat kita semakin berpikir. Kadang-kadang kita beriman ya, tetapi kadang-kadang logiknya nggak jalan. Nah, itu dia. Oke. Saya tidak akan berlama-lama, saya akan membahas mengenai topik ini tentang panggilan dan perutusan. Teman-teman semua, apa bedanya panggilan dan perutusan? Ya, dari kata-katanya saja sudah beda. Kalau kita dipanggil, artinya kita mendekat kepada yang memanggil. Setuju dong? Ya dong. Kalau saya dipanggil ke Cikarang, hari ini saya sedang berbicara di Persekutuan 2 Cikarang. Anggap saya kita sekarang sedang tidak di masa PPKM ya. Lalu saya mungkin diundang ke Cikarang. Saya dipanggil, Pak Tony tolong datang ke Cikarang. Akhirnya saya mendekat karena saya dipanggil. Let's say saya dipanggil oleh Persekutuan Elsa Cikarang. Yang tadinya saya jauh, akhirnya saya mendekat. Itu artinya dipanggil. Setuju ya? Kan itu artinya dalam bahasa Indonesia memang seperti itu. Saya yakin dalam bahasa Melayu pun sama seperti itu. Tetapi arti kata diutus adalah melakukan tugas dari yang mengutus dan fokusnya pada tugas atau objek atau subjek perutusan. Nangkep ya? Kalau saya diutus, contoh misalnya setelah saya sudah datang ke Cikarang, lalu udah ketemu sama Pak Paulus ngomong gini sama saya, Bro Tony tolong dong Bro Tony pergi ke suatu tempat di daerah Bekasi sana untuk membawakan firman. Artinya apa? Saya yang tadinya sudah dekat, tadinya sudah dipanggil dekat dengan Pak Paulus, lalu saya diutus untuk pergi menjauh. Tapi pergi menjauh itu untuk membawa tugas, membawa misi atau mission dari orang yang mengutus, pihak yang mengutus. Inilah dua aspek yang seharusnya kita sama-sama sadari dalam panggilan kita sebagai seorang Katolik. Inilah aspek yang paling penting, dua aspek paling penting, bahwa kita semua dipanggil dan diutus. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, antara dipanggil dan diutus. Saya ingin mengutip kata-kata dari paus kita, tapi sebelumnya saya akan membahas kenapa saya tertarik membawakan tema ini. Karena saya mempelajari, survei membuktikan bahwa ternyata ada 4 tipe orang Katolik yang aneh tapi nyata. Bisa ada 4 fenomena orang Katolik aneh tapi nyata. Mau tahu? Kita cek ya, barangkali ada salah satunya di antara kita. Mudah-mudahan juga tidak. Yang pertama adalah orang yang tidak tahu bahwa dia dipanggil dan diutus. Ini adalah orang-orang Katolik yang tidak paham
bahwa ketika dia dibaptis, dia itu sebenarnya memiliki panggilan dan perutusan sebagai murid-murid Kristus. Biasanya orang Katolik tipe yang pertama ini adalah tipe orang Katolik yang kalau ke gerejanya napas. Tahu napas ya? Natal dan Paskah. Diajak pelayanan banyak apa ya? Banyak alasan, ya. Ini nggak tahu nih, ya. Orang Katolik yang seperti ini nggak tahu kalau dia dipanggil dan diutus. Ketika masih remaja, masih wanita remaja diajak pelayanan. Ayo pelayanan. Aduh tante mohon maaf, saya lagi banyak tugas kuliah nih. Nanti saja begitu sudah beres kuliah. Ternyata begitu beres kuliah langsung buru-buru nikah, punya anak, diajak pelayanan. Ayo pelayanan. Aduh gak bisa tante, anak masih kecil. Nanti begitu anak sudah besar ya pelayanannya ya. Begitu anak sudah besar, ayo pelayanan. Lalu jawabannya apa? Aduh, mohon maaf bu, gak bisa. Anak saya harus ditemani kalau belajar itu. Kalau enggak dia main game. Jadi nanti tunggu anak-anak besar. Begitu anak-anak sudah besar diajak pelayanan. Bu, ayo pelayanan. Aduh gak bisa. Karena anaknya begitu udah besar keburu kawin punya cucu. Jadi ngomong cucu katanya. Sibuk. Nanti begitu udah ngomong cucu diajak pelayanan, dia bilang gini, nanti aja pelayanannya kalau cucu saya sudah besar. Begitu cucu sudah besar diajak pelayanan, bu ayo pelayanan. Aduh mohon maaf, bukannya saya nggak mau, kaki-kaki ini pada sakit ya, naik tangga di gereja aja udah nggak bisa, udah sakit kaki lututnya. Ini judul filmnya nggak niat. Inilah tapi banyak orang-orang seperti ini banyak, ya aneh tapi nyata ya. Dia nggak tahu bahwa dia dipanggil dan dia diutus. Ada lagi tipe yang kedua. Tipe yang kedua adalah tipe fenomena orang Katolik yang dia tahu bahwa dia dipanggil, tetapi tidak mau diutus. Seperti yang tadi saya katakan, dipanggil itu tadinya jauh jadi mendekat. Tapi gak mau untuk diutus, untuk keluar, gak mau. Tapi orang ini hebat. Berdoa setiap saat ya, sehari 5 kali mungkin. Ya 5 kali itu doa pagi, doa sebelum makan pagi, doa sebelum makan siang, doa sebelum makan malam, dan doa malam. 5 kali doanya, wah rajin ya. Oke. Lalu dia, kalau urusan berdoa, hebat deh. Tapi kalau untuk urusan diutus untuk mau melayani, aduh, jangan saya Tuhan. Ada yang seperti ini di ruangan ini di Zoom, di YouTube? Oh, nggak ada ya. Nggak ada yang ngaku mungkin. Nggak apa-apa ya. Tapi saya yakin di sini nggak ada. Lalu yang ketiga. Yang ketiga adalah tipe orang Katolik yang merasa sudah diutus, padahal belum menjalani panggilannya. Ini aneh juga nih. Artinya ada banyak orang-orang yang begini nih. Saya ini sebagai seorang sebagai seorang konselor misalnya gitu ya. Konselor di bidang rohani. Saya di bidang apa kayak mau pelayanan worship leader misalnya gitu ya. Saya seorang pemusik, saya seorang singers. Pengen gitu ya jadi singer, wah semangat pelayanan. Tapi mohon maaf nih ya, dia gak pernah mau mendekat dengan Tuhan. Dia hanya menjalani perutusannya, dia hanya melayani, tetapi tidak pernah punya waktu untuk mendekat kepada Tuhan, untuk menjalani panggilannya. Ingat, panggilan itu kan dari jauh menjadi dekat ya. Banyak orang yang melayani, tetapi mohon maaf, kualitas hubungan pribadinya dengan Tuhan nol. Pertanyaannya seringkali, kamu melayani pakai kuasa dari mana? Nah, orang-orang seperti inilah yang seringkali dua, kalau nggak dia bikin masalah di dalam pelayanan, atau orang yang seperti ini yang kalau kena masalah dalam pelayanan langsung give up, I'm quit. Baperan, tahu istilah baperan? Ya, bawa perasaan. Kenapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh menghayati panggilannya untuk mau terus dekat dengan Tuhan. Tapi pelayanan terus. Nanti kalau sempat saya cerita bagaimana kisah hidup saya dahulu. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena Tony Chan dulu pelakunya. Saya bisa mengatakan ini teman-teman karena saya berangkat dari orang yang gagal menjalani panggilan dan perutusan saya dulu. Dan yang keempat sekarang, yaitu tipe fenomena orang Katolik aneh tapi nyata, yaitu orang yang menjalankan tugas yang bukan
perutusannya. Ini simpel aja ya, simpel begini. Dalam sebuah persekutuan doa, ada orang-orang yang terobsesi ingin menjadi seorang mungkin penyanyi rohani gitu ya. Dia pengen sekali menjadi seorang worship leader yang kondang, yang terkenal, famous. Dan akhirnya dia mengambil pelayanan, saya harus menjadi seorang worship leader. Ya. Rajin berdoa. Tetapi dia menjalankan tugas yang bukan perutusannya. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Ini orang itu sebenarnya, mohon maaf, kalau ketawa saja falas. Ya, nangkep ya maksud saya. Ini orang kalau ketawa aja falas, apalagi nyanyi gitu loh. Tapi ini orang, dengan menggebu-gebu saya itu dipanggil sama Tuhan, saya tuh diutus sama Tuhan untuk menjadi seorang worship leader, untuk menjadi seorang singers. Tapi tiap kali disuruh tugas, mohon maaf, kualitasnya mohon maaf ya, hancur gitu loh. Tidak bagus. Tidak membuat damai sejahtera buat persekutuan doanya, buat community-nya, buat komunitasnya. Ini masalah. Ya. Nah, ada orang seperti ini, ada. Inilah 4 fenomena orang Katolik aneh tapi nyata. Mudah-mudahan gak ada ya di sini ya. Nah, tapi kita mau sama-sama saat hari ini mau menghayati sebuah kehidupan yang memaknai panggilan dan perutusan kita. Ya, saya ingin mengutip kata-kata dari Bapak Suci ya, Bapak Paus Yohanes Paulus II, sekarang udah jadi santo ya. Di dalam dokumen Apostolik Christi Fidelis Laici tentang panggilan dan misi kaum awam, dikatakan demikian. Ini dokumen gereja yang mengatakan bukan saya, tapi ini Bapak Paus sendiri ya, bahwa dikatakan di sana dasar panggilan dan misi kaum awam adalah persekutuan dengan Kristus. Misteri persekutuan dengan Kristus inilah yang menyatakan martabat panggilan dan misi kaum awam. Maka pelaksanaan tugas panggilan kaum awam pada dasarnya merupakan partisipasi kaum awam dalam ketiga misi Kristus, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Yaitu misi yang kita peroleh setelah kita dibaptis. Di sini dokumen ini mengatakan bahwa nomor 2, sebagai langkah nyata yang dilaksanakan untuk dapat bertumbuh dalam kekudusan yang menjadi panggilan semua umat Kristen. Secara tersurat dan tersirat di dalam kata-kata dokumen apostolik ini, dikatakan ada panggilan kita dan ada perutusan kita di sana. Bahwa panggilan kita adalah panggilan menuju kepada kekudusan. Panggilan kita adalah panggilan menuju kekudusan. Dan berikutnya, perutusan kita adalah melanjutkan karya dari Tuhan kita Yesus Kristus menjadi imam, nabi, dan raja. Ya, teman-teman semua, di dalam hal ini bagaimana kita mau menanggapinya? Apakah kita sudah sungguh-sungguh meresapi setiap panggilan dan perutusan yang Tuhan berikan dalam hidup ini? Atau kita mungkin masih menjadi salah satu dari keempat fenomena orang Katolik tapi nyata tadi? Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah, teman-teman semua, mari kita lanjutkan lagi. Saya sekarang akan mulai membahas mengenai dasar tugas panggilan dan misi kaum awam. Bahwa ternyata lewat dokumen tadi dikatakan bahwa dasar kita ini, panggilan dan misi kaum awam adalah persekutuan dengan Kristus. Mari saat ini kita mau sama-sama baca. Mungkin saya mau minta tolong salah seorang dari kita membaca. Saya akan tampilkan teksnya. Ya, oke. Mungkin bisa minta tolong salah satu boleh membaca. Boleh unmute mic-nya. Siapa saja boleh yang ada dalam ruangan. Mungkin dari host atau siapa mungkin bisa bantu. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.
Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Lanjut. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, lewat bacaan yang baru saja kita baca, terima kasih Pak sudah membantu membacakan, ya. Oke, dikatakan di situ bahwa jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah ini ya, saya sengaja membold. Hanya cuma mau mengatakan apa, itu intinya. Bahwa ciri-ciri orang-orang yang sungguh memaknai panggilan dan perutusannya, hidupnya selalu berada di dalam Kristus. Karena ya siapapun yang dekat dengan Kristus dan di dalam Kristus akan ada nasihat. Coba cek. Dalam kehidupan ini kita banyak gak memberikan nasihat-nasihat kepada orang lain? Atau jangan-jangan kita bukan memberikan nasihat kalau ada orang lain berbuat salah. Kita ngomongin di belakang. Kita bergosip. Apakah ada penghiburan kasih? Apakah kita hadir bagi saudara-saudari kita yang menderita, yang kesusahan? Kita hadir untuk menjadi berkat buat mereka. Apakah ada persekutuan roh? Mau mengatakan di dalam persekutuan roh itu adalah apa? Ada hidup dalam suatu komunitas yang guyup. Ada satu komunitas yang saling mengasihi. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Sebagai orang-orang yang dewasa secara rohani, harusnya, idealnya, dia memaknai panggilannya. Karena di dalam Kristus ada hal-hal ini semua. Lalu dikatakan lagi di sana, ya, di dalam ayat berikutnya, yang saya bold lagi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah yang seringkali menjadi suatu pertanyaan buat saya. Dan saya mau menawarkan ini juga kepada teman-teman semua. Di dalam setiap apapun yang Anda lakukan, yang katanya demi kemuliaan Tuhan, for the glory of God. Apakah dalam setiap pelayanan kita menaruh pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat juga di dalam pikirannya Tuhan kita Yesus Kristus atau tidak? Karena seringkali dalam tugas karya pelayanan, dalam apapun yang kita lakukan, maaf, kita hanya berpikir dan merasakan apa yang muncul dari ego kita. Dan orang yang diutus menyadari perutusannya adalah orang-orang yang sungguh mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba sama seperti Yesus, yang mau merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Kalau Anda pelayanan masih suka pujian, kalau Anda pelayanan hanya ingin mencari panggung, kalau Anda hanya pelayanan hanya untuk supaya dilihat orang,
Saya yakin Anda bukan sedang melayani Tuhan, tapi Anda sedang melayani ego Anda sendiri. Teman-teman semua, kita semua dipanggil untuk sama seperti Kristus melayani. Dia tidak memanggil kita untuk menjadi orang yang sukses, tetapi Yesus memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang taat. Anda tahu taat? Orang yang taat itu setia. Bahasa Inggrisnya indah sekali, faithful. Dan faithful itu terdiri dari dua kata, faith dan full. Orang yang beriman penuh, orang yang setia. Apapun masalah yang terjadi, ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan mengutus, jawabannya oke, yes. I'm ready. Saya selalu siap Tuhan. Tak kau pakai. Teman-teman semua, inilah kita punya semangat sebagai seorang Katolik. Mari kita sama-sama belajar untuk memaknai panggilan dan perutusan kita. Sebab apa? Sebab firman Tuhan di ayat yang 11 ini, Efesus 2 ayat 11 mengatakan bahwa pada akhirnya buah dari pelayanan itu apa? Supaya segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi siapa? Bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu makanya teman-teman semua yang sudah pelayanan, mari kita coba selalu tanya. Setiap kali kita habis pelayanan, siapakah yang dimuliakan? Ketika saya setelah selesai berkhotbah, tetapi orang-orang memuliakan nama Tony Chen, mohon maaf, saya gagal. Seharusnya dalam setiap pelayanan kita, nama Tuhan yang harus semakin dimuliakan. Amin. Nah, teman-teman semua, kita mau lanjut lagi. Bagaimana caranya supaya kita mampu untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh melayani dengan baik? Marilah kita memiliki hati sebagai seorang hamba. Ya, ini ya, hati sebagai seorang hamba. Ternyata memiliki hati seorang hamba ini gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Saya ingin mengajak teman-teman semua melihat dari dua perbedaan antara pelayan dan hamba. Kita harus memiliki hati hamba yang warna hijau sebelah kanan. Kita buka satu-satu ya. Dari kata-katanya sendiri berbeda. Kalau yang namanya pelayan itu diakonos, pekerja. Tapi kalau yang namanya hamba itu statusnya doulos atau budak. Mau mengatakan gini, di hadapan Tuhan, yes kita melayani. Tetapi hati kita harus memiliki hati hamba. Hati hamba adalah hati yang selalu menyadari bahwa hidup kita ini semata-mata bisa ada hari ini. Itu karena ada satu orang yang sudah mati buat kita, Yesus namanya. Saya mengajak teman-teman semua untuk supaya kita lebih menghamba ya. Saya yakin di rumah setiap orang Katolik itu ada salib yang ada korpusnya, di mana ada Yesus tergantung di sana, betul? Ada? Semua pasti punya salib itu di rumah kita. Kalau Anda melihat salib itu, jangan lihat itu sebagai suatu identity, jangan melihat itu hanya sebagai suatu status. Tapi jadikan itu suatu pengingat bahwa kita masih bisa berdiri tegak hari ini, hidup. Itu karena ada satu orang yang mati. Yesus namanya. Makanya sering-seringlah memandang salib, saudara. Supaya kita tahu diri. Bahwa kita ini hamba. Kita ini budak. Kita harusnya mati. Tapi Yesus menggantikan kita mati di atas kayu salib. Yang kedua, pelayan itu memiliki hak. Sedangkan hamba tidak punya hak. Coba kalau nggak percaya, Anda yang punya asisten rumah tangga di rumah, jangan bayar gajinya 3 bulan. Saya yakin mereka akan unjuk rasa atau setidaknya ada barang Anda satu persatu hilang. Betul? Karena mereka akan berpikir saya punya hak. Itu pelayan. Tetapi sebagai hamba kita nggak punya hak.
Tapi problemnya berapa banyak para pelayan-pelayan yang saat ini statusnya katanya melayani Tuhan, tetapi seakan-akan saya sudah melayani, jadi seharusnya saya mendapatkan penghargaan, harusnya saya mendapatkan suatu kompensasi. Banyak kan yang begitu, Tuhan aku sudah melayanimu Tuhan, tapi kenapa aku tetap kena COVID? Kenapa kok pasanganku kau panggil? Kenapa Tuhan anakku kau panggil juga? Kita nggak punya hak saudara, hidup kita 100% di tangan Tuhan. Kita seringkali sebagai orang Katolik tuh hebat kalau bernyanyi ya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Begitu pasangan diambil Tuhan, Tuhan kenapa kau panggil pasanganku? Kata Tuhan, loh kemarin kamu nyanyi suka-sukaku, ya aku suka-suka dong. Mau ngambil pasanganmu. Duh, kita gak punya hak. Yang ketiga, bicara mengenai kompensasi. Pelayan kompensasinya mendapatkan upah, tadi sudah katakan ya. Tapi hamba kompensasinya itu mendapatkan hidup. Ini luar biasa saudara, bahwa hidup kita tuh sudah ditebus. Amin. Ya, jadi kita udah nggak waktunya lagi kita ngomongin masalah Tuhan, aku sudah melayanimu, upahnya dong. Wait, upah kita tuh nanti besar di surga. Amin. Ya. Lalu berikutnya, kalau pelayan statusnya bekerja, hamba melayani, udah jelas ya. Dan tujuannya, kalau pelayan dipanggil untuk sukses, tapi kalau hamba dipanggil untuk setia. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 11 tadi. Dan modalnya, pelayan modalnya keahlian. Dia mungkin hebat dalam manajemen, dia hebat dalam ekonomi, dia hebat dalam akunting, dia hebat dalam hukum atau bidang apapun. Oh, ahli pelayan. Tapi kalau hamba, Anda mau sehebat apapun di perusahaan Anda, mau berapa ratus perusahaan pun Anda pernah dirikan, tapi Tuhan gak butuh skill Anda. Tuhan butuh your heart. Tuhan membutuhkan your love, kasih. Makanya susah kalau ada orang mau melayani tapi tidak bermodalkan kasih, kalau dia belum mengalami kasih itu dari Tuhan sendiri. Dan yang terakhir, motif. Pelayan punya motifnya kebutuhan. Kenapa asisten rumah tangga Anda mau kerja dengan Anda? Karena dia butuh duit. Betul? Ada orang rela untuk melakukan apapun untuk supaya butuh terkenal, butuh pengakuan. Tapi itu bukan kita. Sebab hamba motifnya adalah panggilan, bukan kebutuhan. Nah teman-teman semua, inilah yang mau saya sampaikan, supaya kita semua lebih paham bahwa kita semua dipanggil, bahwa kita semua diutus tanpa terkecuali. Nah kalau kita sudah menyadari itu, mari kita memiliki hati yang menghamba. Nah sekarang permasalahannya yang terjadi adalah tentang perutusan. Ada satu ayat yang sangat menarik saudara, ya, yang saya ingin bagikan kepada teman-teman semua. Ini ayat yang sangat terkenal. Katanya begini, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ada hal yang unik di ayat ini. Coba Anda lihat ayat ini. Ayat ini uniknya apa? Ini adalah satu-satunya ayat yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan dalam satu ayat ini terdiri dari 4 kata atau 4 jenis binatang. Betul ya? Ada domba di sana, ada serigala, ada ular, dan ada merpati. Dan saya mencoba untuk mau mengajak teman-teman untuk melihat keempat jenis karakter hewan yang dikatakan di ayat ini. Mungkin salah satunya ada di dalam hidup kita. Kita lihat. Tadi Yesus mengatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi Tuhan mengatakan, oleh sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.
kalau saya mencoba pakai logika, ya ternyata yang cerdik itu ular, tapi ular ternyata tidak tulus. Yang tulus itu merpati, tapi tidak cerdik. Sedangkan Tuhan mengutus kita untuk menjadi domba. Artinya domba itu perpaduan antara tulusnya merpati dan cerdiknya ular, betul ya? Dan di sana ada serigala. Berarti mengatakan serigala adalah hewan yang mewakili orang-orang yang melayani Tuhan yang tidak tulus dan tidak cerdik. Anda ada di mana? Saya buka satu-satu ya. Yang pertama kita lihat karakter merpati dulu ya. Merpati ini adalah tipe karakter orang yang tulus tapi tidak cerdik. Dia penurut setia tetapi keras kepala. Tipe merpati itu orangnya manut-manut, ya oke begini, melayani, oh ya datang ya ke pertemuan peda, oh ya Pak nanti datang ya mau disuruh apa datang, tapi disuruh untuk melayani, aduh jangan saya ya, yang lain saja gitu ya. Ada istilah kalau yang suka main merpati ya, merpati itu ada waktunya dia ambrol bulu. Ya, ambrol bulu itu artinya semangat melayaninya mudah rontok dan musiman. Betul ya? Musiman, ini tipe merpati. Dan biasanya tipe-tipe merpati ini kalau pelayanan tidak banyak bicara tetapi juga tidak banyak memberi kontribusi. Ya. Tapi nurut gak? Nurut. Ya, baik, alim ya, gak pernah buat dosa yang aneh-aneh enggak. Tapi disuruh pelayanan juga enggak. Ya. Suka mencari kenyamanan dan sulit berkembang biasanya. Yuk Pak Bu kita belajar yuk, sekarang PD lewat Zoom. Aduh saya gak bisa, nanti saja saya berdoa saja dari rumah masing-masing. Yuk para WL belajar yuk, kita bisa kok bikin pujian penyembahan lewat streaming, lewat online, lewat Zoom. Aduh jangan, gak bisa, saya gaptek. Nah ini karena tipe-tipe merpati dia biasanya ya. Nurut pelayanan mau, tapi banyak milih-milih ya. Ya, di sini banyak nggak? Ya, nggak banyak ya Pak Paulus ya, nggak banyak. Oke. Tipe yang kedua yaitu tipe serigala. Tipe serigala adalah tipe yang tidak tulus, tidak cerdik. Biasanya karakteristiknya seperti ini. Tipe serigala itu setia selama kebutuhannya terpenuhi, pamrih dan membutuhkan panggung hanya untuk eksistensi diri. Tipe serigala itu biasanya au gitu ya, banyak bicara tetapi gak banyak memberikan kontribusi. Bisanya ngomongin orang, mengkritik nomor satu ya. Ini tipe-tipe serigala. Dan yang keempat, selalu mengejar kenyamanan tanpa mau untuk belajar atau berbuah. Nah teman-teman semua, ini serigala, bukan ini yang Tuhan mau. Ya, ini adalah yang jauh lah ya. Tapi banyak gak di sekitar kita? Ada gak di sekitar kita? Mohon maaf saya harus katakan banyak. Orang-orang tipe serigala banyak. Yang ketiga kita lihat tipe apa? Tipe ular. Ular adalah tipe yang tidak tulus tapi cerdik. Ya. Biasanya tipe ular ini memiliki kepandaian tetapi cenderung untuk kepentingan atau kebutuhan diri sendiri. Dapat diandalkan tetapi berpolitik di dalam pelayanan. Oh kamu harus begini, kamu harus begini. Wah politiknya bagus ya. Bisa mempengaruhi orang ya, bermulut dua biasanya gitu ya. Biasanya kalau di depan, oh kamu hebat, oh hebat. Tapi di belakang nusuk dari belakang, backstabber. Nah, ya. Ini banyak nih tipe ular ya. Bermuka dua, munafik walaupun banyak memberikan kontribusi. Karena biasanya tipe ular tuh tipe-tipe yang pandai. Ya, mohon maaf kadang-kadang tipe ular ini dikasih Tuhan talenta yang luar biasa. Tipe ular ini dikasih kekayaan yang luar biasa, ya. Bisa diberikan kuasa yang luar biasa, pengaruh yang luar biasa. Ya. Banyak. Dan tipe-tipe ular ini dia bisa memanfaatkan atau mengorbankan orang lain hanya demi kenyamanan dirinya. Ini tipe-tipe yang suka mencari kenyamanan. Tapi tentu saja bukan itu yang kita mau ya. Kita mau semua jadi domba, betul? Ya.
Kita nggak mau menjadi merpati, ular, ataupun serigala. Tapi kita mau menjadi domba. Ya. Tapi pertanyaannya, menjadi domba yang seperti apa? Teman-teman semua coba baca lagi ayat ini. Ayat ini mengatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Artinya apa? Di dalam perutusan kita itu sama seperti domba ke tengah-tengah serigala. Saya mau tanya di sini, silakan tolong teman-teman bantu saya. Ada yang bisa menjawab, bantu menjawab, silakan. Kira-kira domba ke tengah serigala itu kondisinya seperti apa ya? Perasaannya atau kondisinya kalau domba ke tengah-tengah serigala itu seperti apa? Boleh tulis di kolom chat mungkin? Silakan. Boleh tulis di kolom chat. Kira-kira domba kalau diutus ke tengah-tengah serigala itu seperti apa keadaannya? Mencekam, thank you. Ini WL kita, Pak Henry Saputro, thank you. Mencekam, apalagi kalau domba ke tengah-tengah serigala itu seperti apa? Weird itu apa? Aneh ya, bingung ya. Oke. Ini Elizabeth Susi dari Amerika ya. Oke, thank you, madam. Berani mati katanya ya. Waduh, katanya berani mati ya, gemeteran. Oke, thank you. Malu, aduh, kenapa malu ya? Oke. Bisa mati, takut, ketakutan, betul. Apalagi? Ayo, ada lagi yang mau jawab? Kira-kira domba di tengah serigala seperti apa? Dikejar, betul. Perasaannya seolah jadi korban, betul. Pasrah, wah deh pasrah ya. Kalau tengah pasrah aja gitu. Bingung, ya. Oke, good. Ya, oke. Saudara, thank you buat jawabannya. Itulah perasaan kita. Itulah kondisi kita di dalam menjalankan tugas perutusan Tuhan. Artinya apa? Tidak pernah ada kenyamanan. Selalu terancam, betul? Kalau saya mau katakan, tugas perutusan kita itu, pelayanan kita itu kondisinya seperti domba di tengah serigala. Yang pertama, tidak nyaman. Makanya saya suka aneh kalau ada orang mencari kenyamanan di dalam pelayanan. Saya bertanya, kalau orang mencari kenyamanan dalam pelayanan, berarti dia bukan domba diutus ke tengah serigala dong. Karena kalau yang namanya benar-benar pelayanan itu seperti domba diutus ke tengah serigala, tidak pernah ada kenyamanan. Lalu yang kedua, tidak aman. Posisi kita selalu dalam bahaya. Serigala bisa sewaktu-waktu menerkam kita, betul? Dan yang ketiga, domba di tengah serigala itu pasti membutuhkan pertolongan. Setuju gak? 3 hal ini, teman-teman semua. Orang yang sungguh-sungguh menyadari tugas perutusannya, dia tahu bahwa kondisinya itu tidak akan pernah nyaman, tidak akan pernah aman, dan selalu membutuhkan pertolongan. Pertolongan dari siapa? Dari Tuhan. Tapi ironisnya banyak orang justru mencari kenyamanan di dalam pelayanan. Jangan-jangan dia sudah diterkam serigala. Atau jangan-jangan dia sendiri sudah jadi serigala di tengah-tengah pelayanan. Iya kan? Karena sejatinya pelayanan kita selalu tidak akan pernah nyaman, kecuali kita berada di dalam tangan Sang Gembala baik. Siapa? Kecuali kita berada di dalam tangan Sang Gembala agung kita. Apakah kita masih mencari kenyamanan dalam pelayanan? Teman-teman semua. Ya, salah satu hal penting kenapa zona nyaman itu sangat berbahaya, itu justru adalah karena ia tidak berbahaya. Saya cuma mau ngasih tahu begini, ketika pelayanan Anda gitu-gitu aja ya, nggak ada tantangan, nggak ada konflik, nggak ada jalan banget, santai gitu ya, hati-hati loh. 2 pilihannya, Anda sudah menjadi serigala atau Anda sudah diterkam serigala. Ya, karena pelayanan itu pasti harusnya penuh dinamika, penuh dengan ketidaknyamanan. Tetapi kita akan mampu untuk bisa memaknai itu. Nah, ini saya katakan ya 4 jenis domba. Saya cepat aja di sini ya. Karena ada 4 jenis domba, teman-teman semua ya. Saya cepat saja di bagian ini. Domba yang pertama itu adalah domba yang terkapar.
Ada orang yang, oh saya bukan serigala, saya bukan ular, saya pun bukan merpati, saya seekor domba, oke. Tapi ada tipe domba yang, ada 4 jenis domba. Domba yang terkapar, ini adalah domba yang tidak tahan tekanan, mentalitasnya rendah dan daya juangnya rendah. Begitu dapat masalah, aduh kayaknya berat banget melayani Tuhan, mundur dia. Dan ketika domba ini terkapar, yang bersorak-sorai siapa? Iblis. Yang bersorak-sorai siapa? Serigala. Yeay! Ada satu laskar Kristus rontok katanya. Ada jenis yang kedua, yaitu domba berbulu serigala. Artinya adalah orang yang masih hidupnya di area abu-abu. Orang ini masih lekat dengan manusia lama. Pelayanan sih pelayanan gitu ya, tapi masih melakukan dosa-dosa seperti dulu sebelum bertobat. Tobat kumat gitu ya. Ada lagi tipe jenis domba yang ketiga, yaitu serigala berbulu domba. Ada juga. Nah biasanya ini adalah orang-orang yang dalam pelayanan itu menjadi sumber masalah, menjadi roh pemecah. Dan biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang munafik ya. Dan yang keempat, tentu saja ini yang mau kita jadi bersama, yaitu domba yang baik. Mari kita menjadi domba yang baik. Domba yang baik adalah domba yang melekat kepada gembala, yang tunduk dan taat, yang setia dan tangguh. Saudara, ini makanya Anda itu gak akan pernah bisa pelayanan di luar Tuhan. Ini kalau sungguh-sungguh pelayanan ya, sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh menjalani tugas perutusan. Karena di luar dia, bayangkan, kalau domba itu ada di tangan sang gembala, siapa serigala berani menerkam? Tidak ada. Mari kita jadi domba yang baik, yang mau mengalami, yang mau menjalani panggilannya. Ingat ya, panggilan itu kan mendekat ya, mendekat terus dengan Tuhan. Ketika kita menjalani panggilan kita dekat dengan Tuhan, tidak ada satu ekor serigala pun yang berani menerkam kita. Tapi sekali kita lengah, sekali kita melepaskan pegangan tangan Tuhan, siap-siap Anda korban berikutnya. Nah oleh sebab itu teman-teman, ada 3 langkah bagaimana kita mampu menjadi domba yang baik. Ini menjadi segmen penutup saya pada kesempatan malam hari ini. Mari kita sama-sama melekat pada gembala yang baik. Mazmur mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ini adalah harusnya menjadi mazmur yang menjadi sumber kekuatan bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Sekali lagi, orang-orang yang sungguh-sungguh menjalani tugas panggilan dan perutusannya. Yang menjadi kekuatan hanyalah Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai, percaya 100% sama Tuhan. Dan hidupnya selalu penuh dengan nyanyian ucapan syukur. Amin. Karena ketika kita melekat pada gembala yang baik, maka hidup kita aman bersama dengan Dia. Ada satu quote yang saya dapatkan, iblis itu tidak akan terganggu jika kita melayani Tuhan. Sungguh, Anda mau melayani Tuhan, iblis tidak akan terganggu. Tetapi kita akan menjadi orang yang sangat berbahaya bagi iblis jika kita melekat kepada Yesus dalam pelayanan. Nangkap ya? Lihat, iblisnya kalau zaman now pakai masker juga, lihat ya. Karena takut karena COVID Delta ya. Iblisnya juga pakai masker. Oke. Coba tolong perhatikan di sini. Iblis itu nggak masalah kok Anda mau melayani Tuhan. Iblis nggak masalah. Nggak masalah Anda mau melayani Tuhan. Tapi kalau dalam pelayanan kita melekat kepada Tuhan, itu menjadi masalah buat iblis. Nangkap ya? Karena banyak iblis memakai orang-orang yang melayani, tetapi tidak melekat pada Tuhan. Iblis akan pakai dia untuk melancarkan serangan-serangannya. Nah, oke, teman-teman semua. Yang kedua, mari kita berelasi dengan Tuhan. Mari kita lebih mengutamakan berelasi daripada berritual. Mohon maaf, teman-teman semua orang Katolik dimanapun Anda berada. Saya sering kali melihat banyak orang Katolik hanya fokus kepada ritual. Jam 6 doa malaikat.
Jam 12 doa Ratu Surga, jam 3 Koronka, jam 6 lagi doa Malaikat Tuhan. Waduh, semua doa-doa Rosario Novena, wah semua dijalanin. Tapi kalau ngomongin orang di sosial media nomor 1, ngegosip nomor 1, berbuat dosa nomor 1 juga. Janganlah jadi orang yang suka berritual, tapi berelasi. Bukan dalam arti saya tidak menganjurkan untuk berritual ya, tapi berelasi lebih penting daripada berritual. Banyaknya Anda berdoa itu tidak menjamin bahwa Anda memiliki kualitas hidup seorang Kristen. Tetapi relasi Anda yang berkualitas dengan Tuhan, itulah yang menentukan kualitas Anda. Setuju gak? Relasi Anda dengan Tuhan bukan masalah ritualnya, karena banyak orang berdoa tapi pikirannya kemana-mana. Banyak orang ikut persekutuan doa, ya cuman hadir di Zoom, matiin video, orangnya kemana ya, ngurusin apa segala macam. Firman Tuhan masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Berritual mereka, tapi tidak membina relasi. Mari kita mau belajar dari Marta dan Maria. Firman Tuhan tentang Marta dan Maria katakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat dengan kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ya, mungkin Marta sedang melayani Tuhan. Dia di dapur, dia bikin sop brenebon. Ya, sop brenebon. Dia bikin es cendol buat Tuhan Yesus, sedangkan Maria duduk di kaki Tuhan. Ketika Marta sedang sibuk bikin sop untuk Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Bagus gak melayani Tuhan? Bagus. Marta memiliki konsep melayani Tuhan itu bikin sop. Menyiapkan makanan buat Tuhan Yesus. Makanya dia bilang, kok kamu rela sih Tuhan? Saudaraku tidak membantu aku di dapur gitu ya. Tapi Tuhan menjawabnya apa? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Teman-teman semua, seringkali kita berpikir bahwa dalam kisah ini Yesus lebih menomorsatukan Maria. Jadilah seperti Maria, gitu kan? Saya katakan bukan itu. Saya mengatakan dua pribadi ini harus ada di dalam hidup kita. Pribadi Maria harus ada, pribadi Marta juga harus bisa. Makanya saya ingin mengajak teman-teman semua, marilah kita memiliki hati Maria di dalam pelayanan Marta. Amin. Berapa banyak dari kita yang selalu berpikir, oh berarti kalau kayak gitu, ya lebih baik saya gak usah melayani Tuhan. Saya yang penting dengerin firman aja. No, dua-duanya penting di mata Tuhan Yesus. Mari kita memiliki hati Maria yang mau selalu mendekat dengan firman-Nya, melekat dengan Dia. Tapi sambil kita juga mau melayani seperti pelayanan Marta. Dengan demikian, maka akan penuhlah sukacita kita di dalam Tuhan. Dan yang terakhir teman-teman semua, saya mau mengatakan, nah ini ya, sebelum ke yang bagian terakhir, ketika kita merasa nyaman di dalam pelayanan, mungkin kita sedang melayani diri sendiri. Ya. Dan yang terakhir saya mau mengatakan mengenai yang ketiga. Yang ketiga, mari kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Duc in altum. Teman-teman semua, ada sebuah video, tapi sepertinya bolehlah ya saya memutarkan video ini supaya teman-teman semua sama-sama kita mau belajar bagaimana Tuhan juga rindu untuk memberkati kita sebagai para pelayan-pelayannya. Bagaimana Tuhan juga rindu untuk mau memakai kita untuk memperluas kerajaan-Nya. Salam bagimu.
Kepadamu juga. Bolehkah aku naik, Simon? Silahkan. Ia tidak meninggalkan kita, bukan? Ajarlah kami, bicaralah pada kami. Bicaralah. Yesus, bicaralah. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang Farisi, yang lain penagih pajak. Yang Farisi berdiri dan berdoa. Ya Allah, saya bersyukur karena saya tidak seperti orang lain yang serakah, curang atau berzina. Saya bersyukur bukan juga seperti penagih pajak ini. Saya berpuasa 2 kali seminggu dan memberi perpuluhan. Tetapi penagih pajak berdiri jauh, bahkan tidak berani menatap ke atas. Ia memukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah saya orang berdosa ini." Aku berkata, penagih pajak yang dibenarkan oleh Allah dan bukan orang Farisi itu, barang siapa meninggikan diri, direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ditinggikan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Oh, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruh, saya akan pergi. Yakobus! Yohanes! Yakobus! Yohanes! Bawalah perahumu dan tolonglah kami! Cepat! Ayo! Kami menangkap banyak! Sudah cukup. Cukup. Tinggalkan saya, Tuhan. Saya orang berdosa. Jangan takut. Sekarang kau jadi penjala manusia. Baik, teman-teman semua, itu adalah video dari bacaan Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Di mana di sana adalah bagaimana Tuhan akhirnya mengutus Petrus menjadi penjala manusia. Ada satu proses yang menarik di sana, yaitu proses di mana Tuhan minta Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk melemparkan jala. Kalau saya yang jadi Petrus, saya pasti nggak mau ya. Kenapa? Ngapain saya harus mendengarkan kata-kata seorang tukang kayu? Dan saya sebagai seorang nelayan harus mendengarkan kata seorang tukang kayu. Oh no. Tapi ini bicara, teman-teman semua, kita tuh mau diajak sama Tuhan untuk keluar dari zona nyaman. Seringkali dalam pelayanan itu kita cuma mau cari kenyamanan, betul? Tuhan katakan no. Mari kita keluar dari zona nyaman bersama dengan Tuhan. Ada 2 hal, ada beberapa hal yang sangat penting, ada 4 hal di sini ya. Yang pertama adalah kesadaran. Apakah kita semua mau sadar? Tadi sangat jelas sekali. Petrus sangat sadar keberadaannya bahwa dia tidak bisa menangkap ikan. Dia sudah gagal dalam kehidupannya. Tetapi dia terbuka yang kedua. Oke deh Tuhan, aku sudah gagal, yes aku gagal, tapi aku mau terbuka karena Engkau yang memintanya, aku akan lakukan juga. Selain itu juga, Petrus juga terbuka, betul? Dia menyediakan perahunya untuk dipakai Tuhan. Teman-teman, apakah kita mau menyediakan perahu kehidupan kita untuk dipakai sama Tuhan? Kalau Tuhan minta malam hari ini, teman-teman, mau nggak melayani Tuhan? Mau nggak diutus sama Tuhan? Ketika Tuhan memanggil dan mengutus kita, 2 tugas tanggung jawab kita. Mendekat kepada Dia dan menjalankan tugas perutusannya. Petrus akhirnya apa? Mengambil keputusan kan?
Kita terbuka, mempersilahkan Yesus menggunakan perahu kehidupan kita. Dan akhirnya Tuhan mau kita juga pada akhirnya membuat keputusan. Oke Tuhan, aku mau. Dan ketika kita mengambil keputusan, ada apa di sana? Ada perkenanan Tuhan. The favor of God. Perkenanan Tuhan. Tuhan memberkati dengan banyak ikan yang melimpah. Pertanyaannya, ikan-ikan yang tadi ditangkap sama Petrus, apakah semuanya buat Petrus? Tidak. Apakah mungkin Petrus dengan murid-muridnya bisa menghabiskan semua ikan segitu banyak? Tidak. Mau menggambarkan apa? Mau menggambarkan bahwa Tuhan memberikan kepada kita berkat itu untuk dibagi lagi, untuk memberkati orang lain lagi, untuk memberkati gereja, untuk memberkati komunitas, untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini adalah bonus, sekali lagi. Tapi kan seringkali yang kita tuh kalau melayani Tuhan, kalau kita dekat sama Tuhan, kalau kita berdoa, kalau kita ikut apapun yang berhubungan dengan rohani, kan selalu kita otaknya seringkali di sini otaknya duit, betul nggak? Otaknya selalu uang, otaknya selalu berkat-berkat jasmani, betul nggak? Saya cuma mengingatkan bahwa yang namanya berkat atau perkenanan Tuhan itu baru bisa kita dapatkan kalau kita mau sadar bahwa kita adalah orang yang lemah, bahwa kita terancam sama seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala. Kita mau terbuka, kita mau biarkan hidup kita dipakai Tuhan. Kita mau ngambil keputusan yang tepat untuk keluar dari zona nyaman. Dan di luar zona nyaman itulah ada berkat-berkat Tuhan yang terselubung, yang Tuhan sediakan buat kita. Akhirnya teman-teman, marilah kita mau keluar dari zona nyaman. Kata-kata saya penutup terakhir sebelum saya akan memberikan kesaksian, kenyamanan adalah sebuah perangkap terselubung. Dan keluar dari zona nyaman adalah cara untuk menerima berkat yang terselubung. Teman-teman semua, sekilas saja karena waktu, saya mau cerita bagaimana kehidupan saya. Saya adalah orang yang, mohon maaf, saya adalah orang yang gagal. Saya pernah mengalami suatu masa di mana saya bukan sedang melayani Tuhan. Secara fisik saya melayani Tuhan. Secara fisik, yes, saya hadir di gereja, saya hadir dari satu persekutuan doa ke persekutuan doa yang lain. Tapi mohon maaf, saya waktu itu sedang tidak melayani Tuhan. Saya sedang melayani diri saya sendiri. Saya melayani ego saya. Saya mencari uang dalam pelayanan. Saya mencari segala sesuatu materi dalam pelayanan saya. Itu terjadi antara rentang tahun 2000 sampai tahun 2009. Saya ingat sekali, 10 tahun saya pelayanan, saya harus mengakui bahwa saya tidak melayani Tuhan. Saya melayani ego saya. Saya mencari kenyamanan di dalam pelayanan saya. Saya mencari uang dalam pelayanan itu saya. Saya milih-milih pelayanan, betul. Kalau ada tugas panggilan dari persekutuan doa, saya cek nih persekutuan doa orang-orang kaya atau orang-orang miskin. Kalau orang-orang miskin nanti dulu deh, kalau orang kaya boleh. Itu saya, saudara. Dalam pelayanan saya selalu harus menjadi orang nomor 1. Saya suka dengan tepuk tangan orang. Saya suka dengan sanjungan. Saya suka dengan pujian. Kalau ada orang mengkritik saya, berarti saya mengatakan orang itu punya selera rendah. Sebegitu parahnya ya. Tapi ada satu saat di mana Tuhan menyelamatkan seorang Tony Chen. Waktu itu posisi saya bekerja di dalam sebuah perusahaan, karir saya sudah cukup bagus. Ya. Ada mobil, ada semua alat-alat pelayanan saya punya, keyboard, sound system dan segala macam. Mobil saya tuh menjadi persekutuan doa berjalan, saudara. Ya. Dan Anda tahu, gaji saya cukup besar, komisi saya cukup besar, uang saya banyak, tabungan saya banyak. Tapi sekali waktu Tuhan menghajar saya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mobil saya, tempat kos saya dirampok, mobil saya diambil. Dan dalam mobil itu, saudara, ada barang-barang yang isinya adalah barang-barang pelayanan. Waktu itu saya hanya berteriak nama Tuhan, Tuhan, why? Kenapa? Kenapa kau ambil ini semua daripadaku? Bukankah aku menggunakan itu semuanya untuk melayanimu? Saya habis. Gak berhenti sampai di situ. Saya udah kehilangan harta, saya kehilangan pekerjaan, saudara. Saya dipecat. Amazing ya. Parah banget. Udah begitu, lebih parah lagi apa? Saya udah kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, kehilangan pelayanan.
Tuhan mencabut pelayanan saya. Semua orang yang sudah membuk jadwal saya, semua tiba-tiba cancel dengan berbagai macam alasan. Dan saya nggak punya pekerjaan, nggak punya pelayanan, saya nggak punya pemasukan. Saya harus tinggal di Jakarta dengan biaya hidup yang begitu besar. Waktu itu memang saya belum menikah. Yang lebih menyakitkan lagi apa? Saya kehilangan pacar, saya diputusin pacar. Iya dong, siapa yang mau pacaran sama Tony Chan yang kere ya, yang miskin gitu ya. Tapi itu terjadi, saya menjadi orang yang terpuruk. Saya ditarik sama Tuhan ke posisi hidup yang paling minus. Ada beberapa teman-teman mungkin di sini yang tahu kisah saya yang saya alami tahun 2009 itu ya. Tapi ada satu momen saudara, di mana waktu itu saya ingat banget Paskah 2010. Biasanya kalau Kamis Putih itu doa suka ada doa apa? Doa tuguran ya, doa tuguran Kamis Putih itu. Saya berdoa tuguran. Tahun-tahun sebelumnya saya boro-boro doa tuguran, doa tiduran. Ya, tapi tahun itu saya doa tuguran. Saya cuma pengen tahu Tuhan maunya apa sih? Saya bilang, Tuhan kau maunya apa? Aku sudah melayanimu, tapi kenapa kau ambil itu semua? Di dalam keheningan, di dalam sakramen Maha Kudus, Tuhan seperti memberikan kepada saya suatu gambaran bagaimana slide-slide kehidupan saya. Betapa saya ini selama ini bukan sedang melayani Tuhan. Saya tidak melekat kepada Tuhan di dalam pelayanan saya. Bahwa ternyata di dalam tugas saya menjalani tugas perutusan, saya digerakkan hanya dengan ego. Makanya yang tadi yang jelek-jelek itu semua itu saya, saudara, itu saya. Itu seorang Tony Chan dulu. Makanya saya bisa cerita. Saya menjadi orang yang sangat sombong selama pelayanan, menjadi orang yang sangat bebal, menjadi orang yang sangat sok suci. Saya hanya baca kitab suci hanya kepentingan supaya kelihatan keren kalau lagi menjadi worship leader. That's me. Tapi malam Kamis Putih 2010, malam tuguran itu depan sakramen Maha Kudus, saya sungguh-sungguh menangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan dan saya mengatakan, Tuhan, thank you. Dan di situ saya diajarkan sama Tuhan betapa artinya dipanggil dan diutus, bahwa saya harus mendekat kepada Tuhan. Sekaligus saya juga harus menjalankan tugas perutusan itu. Saya harus mau keluar dari zona nyaman yang selama ini selalu saya agung-agungkan. Akhirnya ketika saya mengambil suatu keputusan itu, saudara, ketika saya mengambil keputusan itu, sekali lagi perkenanan Tuhan hadir. Tuhan memulihkan hidup saya. Tuhan memulihkan pelayanan saya. Tuhan memulihkan pekerjaan saya. Tuhan memulihkan kehidupan pribadi saya. Dan kalau saya bisa ada hari ini, itu adalah karena Tuhan. Itu adalah karena Tuhan yang sudah menghajar saya. Pertanyaan saya buat teman-teman semua, mau sampai kapan Anda pura-pura tuli untuk mendengar panggilan Tuhan? Mau sampai kapan Anda menjalani hidup Anda dengan terus melayani diri ego Anda sendiri, untuk melayani melayani diri Anda sendiri? Marilah kita semua menanggapi panggilan Tuhan dan perutusan ini dengan serius, karena pada akhirnya nanti kita akan melihat ada perkenanan Tuhan, ada berkat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Terima kasih buat tim dari PD Elsa Cikarang. Thank you buat teman-teman semua yang sudah hadir. Thank you buat mami saya yang hadir. Ada Jenny di situ, mami saya. Thank you, Mam, sudah support. Ya, oke, thank you. Saya kembalikan kepada worship leader, silakan. Terima kasih Tuhan untuk setiap urapan-Mu melalui firman, melalui hamba-Mu, anak-Mu, Bro Tony. Malam hari ini kita mau masuk dalam doa. Saya undang tim doa Elsa. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki beban, pergumulan, boleh chat di kolom chat. Nanti kita akan doakan bersama. Di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan boleh hadir. Roh Kudus, datanglah,
Jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lemah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah. Jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lemah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Ya Tuhan, malam hari ini kami berdoa bagi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemberitaan firman-Mu. Engkau boleh mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi seorang domba yang boleh tulus dalam melayani Engkau Tuhan. Tidak mencari-cari pujian, tidak mencari-cari harta duniawi, keinginan daging dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan, malam hari ini Engkau boleh ubahkan hati kami, motivasi kami Tuhan, dalam melayani Engkau di dalam setiap panggilan hidup kami. Kami mohon. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap kami yang saat ini terdampak dalam COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau boleh sembuhkan, pulihkan kami Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang Maha Pengasih. Engkau tahu setiap kebutuhan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi Vincent Tuhan, yang saat ini juga menderita penyakit COVID dan menjalani isoman Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan turun atas Vincent Tuhan Yesus. Malam hari ini kami bersehati mendoakan Tuhan. Boleh sembuhkan Vincent Tuhan. Jagai Tiha Tuhan, jagai saturasi oksigennya Tuhan Yesus. Dan segala vitamin, obat-obatan, dan terutama sukacita yang ada di dalam hatinya, Kau boleh pelihara, boleh berikan harapan untuk tetap setia dan tetap boleh sembuh Tuhan seperti sedia kala. Hanya di dalam nama Yesus kami mohon.
Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi Amo Gregorius Karamoy. Bentengi dia, perisai dia Tuhan Yesus. Engkau Allah gunung batu kekuatan kami. Engkau Allah gunung batu kekuatan Gregorius Karamoy Tuhan Yesus. Kami bawa dia dalam tangan penyertaan-Mu. Tidak ada suatu hal apapun di luar Engkau Tuhan yang dapat mengambil apa yang baik di dalam dirinya Tuhan. Kami mohon. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi Bro Tony dalam setiap pelayanannya Tuhan, dalam setiap kehidupan keluarganya. Kau boleh jagai dia. Biarkan api Roh-Mu tetap menyala-nyala dalam melayani Engkau, dalam setiap kehidupan keluarganya, dalam kehidupan menggereja, dan setiap pelayanannya dimanapun Kau utus Tuhan. Biarkan sukacita-Mu yang telah Kau berikan kepada Bro Tony boleh mengalir dan mengalir buat setiap orang yang boleh mendengarkan pewartaan, lagu-lagu yang dibuat. Kami mohon. Mari kita hening, kita sampaikan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa-doa kami Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini. Kami ingin satukan dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Engkau Bunda pendoa syafaat kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita dengarkan sedikit pengumuman dan doa penutup. Silakan Ibu Carol. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, baik pun di Zoom ataupun di YouTube. Mohon waktunya sebentar untuk pengumuman. Sebelumnya saya sungguh mengucapkan terima kasih untuk Bapak Tony Chen, untuk firman-Nya malam hari ini yang sungguh memberkati kita semua dan banyak hal yang kita belajar malam hari ini untuk menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pengumuman persekutuan doa online pada hari yang sama, hari Rabu, tanggal 11 Agustus, pukul yang sama 19.30, dengan tema Jangan Takut Tetaplah Berdiri. Firman dibawakan oleh Ibu Emi Sri Haryanti. Persekutuan doa selanjutnya, Rabu, minggu ketiga, tanggal 18, kita akan mengadakan misah walaupun secara online tetap, dengan Romo Desius Kaki CSSR. Persekutuan doa Rabu tanggal 25 Agustus dengan tema Nasihat Tobit oleh Bapak Lim Syukong. Persekutuan doa selanjutnya di awal bulan September dengan tema Sepadan, firman dibawakan oleh Ibu Lani Pola. Ada satu lagi di Rabu 8 September, firman oleh Bapak A.F. Leonardi, mujizat itu masih ada. Bapak Ibu yang merasa diberkati dengan pelayanan kita,
Mungkin ada yang memberikan persembahan melewat Bank BCA yang ada tertera atas nama Riani Hapsari Nawawi Dokter. Itu aja pengumumannya. Hendri, mau langsung lagu penutup? Tadi doa penutup sudah? Ya, doa penutup sebentar, Ci. Oke, mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan satukan hati untuk menutup persekutuan doa malam hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih kalau malam hari ini, walaupun persekutuan doa kami secara online, tapi kami percaya Engkau sendiri yang hadir lewat anak-Mu Bapak Tony Chen, untuk membawakan firman-Mu Tuhan yang sungguh menguatkan kami, dan sungguh mengajarkan banyak hal bagi kami semua, untuk menjadi hati sebagai hamba. Bagaimana kami banyak belajar Tuhan di dalam pelayanan dan pengutusan kami. Terima kasih Tuhan untuk hidup kami hingga saat ini, untuk segala hal yang Kau perbuat di dalam hidup kami. Semua hanya karena kasih, kemurahan, dan anugerah-Mu yang boleh terjadi di dalam hidup kami. Persekutuan doa malam hari ini akan kami akhiri Tuhan, tapi kami selalu tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang selalu menyertai kami, dan kami mau melekat terus kepada Engkau. Terima kasih Bapa, segala pujian, syukur, hormat kami tinggikan dan kami muliakan hanya bagi Engkau, satu-satunya Allah kami yang hidup berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Aku nama penutup, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, mari kita semua akhiri persekutuan doa malam hari ini. Satu lagu dari Bro Tony yang boleh Tuhan taruh melalui Bro Tony, menciptakan lagu yang sangat memberkati untuk mengingatkan kita senantiasa bahwa kita orang Katolik. Benar-benar kata-katanya sungguh dalam dan itu menjadi berkat bagi kita semua. Bangun tidur langsung gadget yang dicari, update status lebih penting dari doa pagi. Hobi nonton gosip dan informasi terkini, baca renungan dianggap makanan basi. Katanya kamu orang Katolik, tapi imanmu tidak bertumbuh dengan baik. Yesus memanggilmu jadi seorang murid, karena hidup tak cukup hanya berbuat baik. Penciptanya hidup dengan jari, datang mepet kadang telah siap berdiri. Pastor khotbah tapi fokus ke sana kemari, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Hei, katanya kamu orang Katolik, tapi imanmu tidak bertumbuh dengan baik. Yesus memanggilmu jadi seorang murid, karena hidup tak cukup hanya berbuat baik. Baru berdoa kalau lagi kepepet soal materi, tapi kalau diajak memberi susah setengah mati. Hei, katanya kamu orang Katolik, tapi imanmu tidak bertumbuh dengan baik. Yesus memanggilmu jadi seorang murid, karena hidup tak cukup hanya berbuat baik. Diajak melayani malah begini, pakai alasan karena sibuk setiap hari. Kitab suci hanya jadi hiasan lemari, rosario aksesoris di peti mati. Katanya kamu orang Katolik, tapi imanmu tidak bertumbuh dengan baik. Yesus memanggilmu jadi seorang murid, karena hidup tak cukup hanya berbuat baik. Buat kamu yang ngaku Katolik, supaya menjadi lebih baik. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di persekutuan doa mendatang. Silakan jangan live dulu, kita boleh foto. Foto ya.
Silakan Bro Nandi. Dua screen ya. Nyalain videonya dong. Ayo video on. Ada dua screen ya. Screen pertama. Jadi senyum terus, nggak tahu ada di screen berapa ya. Di saya screen pertama ini. 1, 2, 3. Bentar, saya ini dulu. Bentar, error. Sebentar, sabar. Bentar ya, saya error. Maaf. Saya sudah foto semua udah. Ya, sorry Bro Tony. Ya nggak apa-apa, saya udah foto. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Thank you. Terima kasih Bro Tony. Thank you semua teman-teman dari Cikarang. Semangat. Tadi WL-nya bagus banget lagunya. Lagunya memberkati Bro.